Halo anak-anak ibu, selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Ebene, dan salam sehat untuk kita semua. Nah anak-anak ibu, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita lagi ya anak-anak ibu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, kita semua harus berdoa dulu sebelum melakukan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak ibu, setelah kita berdoa, anak-anak ibu semua mempersiapkan buku petik 2A-nya beserta buku catatan dan alat tulis. Nah, untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak ibu, minggu yang lalu kita masih menggunakan Google Meet, yaitu perkenalan. Nah, karena minggu yang lalu kita belum mempelajari tentang muatan PPKN, anak-anak ibu bisa buka bukunya semua, buku petik 2A-nya halaman 15. Nah, hari ini kita belajar muatan PPKN. Nah, hari ini kita belajar muatan PPKN. Nah, hari ini kita masih belajar tentang muatan PPKN. Nah, karena minggu yang lalu kita menggunakan Google Meet untuk perkenalan. Nah, jadi kita hari ini melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang muatan PPKN halaman 15. Nah, anak-anak ibu buka semua bukunya halaman 15. Nah, di sana kita akan belajar tentang penerapan sila-sila Pancasila di rumah. Nah, penerapan sila-sila Pancasila di rumah. Nah, apa itu Pancasila, Bu Guru? Nah, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia ya. Pancasila itu merupakan dasar negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, anak-anak ibu pasti sudah tahu kalau kita adalah negara Indonesia. Nah, Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Nah, penerapan sila-sila Pancasila di rumah maksudnya itu kita harus bisa menerapkan ataupun melaksanakan sikap sesuai sila-sila Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah. Nah, anak-anak ibu, kita harus bisa menerapkan sila-sila dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah. Nah, di sini kita lihat Pancasila terdiri atas 5 sila. Nah, Pancasila itu anak-anak ibu terdiri atas 5 sila. Nah, anak-anak ibu, nanti ibu akan jelaskan kelima sila tersebut. Nah, setiap sila memiliki lambang atau simbol yang berbeda. Nah, anak-anak ibu, dalam kelima Pancasila tersebut, mereka memiliki lambang atau simbol yang berbeda, mulai sila pertama sampai sila kelima. Nah, memiliki lambang dan simbol yang berbeda. Nah, simbol-simbol itu terdapat pada perisai di dada Garuda Pancasila. Nah, simbol-simbol itu kita lihat nanti di dada Garuda Pancasila. Nah, anak-anak ibu, di sini anak-anak ibu bisa dilihat semua ada gambar burung Garuda. Nah, ada gambar burung Garuda. Nah, ini merupakan lambang negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, burung Garuda merupakan lambang negara kita, yaitu negara Indonesia, yang biasa kita sebut Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila. Nah, anak-anak ibu, sewaktu kelas 1 ataupun di TK, nah, kita setiap hari Senin melaksanakan upacara bendera. Nah, di situ kita sering melakukan atau selalu menyanyikan Garuda Pancasila ketika kita
melaksanakan upacara bendera di sekolah. Nah, anak-anak ibu pasti sudah tahu semua lagu Garuda Pancasila. Nah, nanti kalau kita sudah sekolah seperti biasa, kita pasti melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Nah, di situ kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, di situ kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, anak-anak ibu, Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia, yaitu negara kita sendiri. Nah, di sini ibu akan menjelaskan berapa jumlah bulu helai yang ada di leher, di sayap, di pangkal ekor, dan ekor burung Garuda. Nah, yang pertama kita lihat ada 45 helai bulu di leher burung Garuda. Nah, anak-anak ibu, di leher burung Garuda terdapat 45 helai bulu. Nah, yang kedua, 17 helai bulu pada masing-masing sayap. Nah, burung Garuda mempunyai 2 sayap. Nah, masing-masing sayap mempunyai 17 helai bulu. Nah, burung Garuda mempunyai 17 helai bulu pada masing-masing sayap burung Garuda. Nah, yang ketiga, pada pangkal ekor burung Garuda terdapat 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor. Nah, anak-anak ibu, pada pangkal ekor burung Garuda terdapat 19 helai bulu. Nah, yang terakhir kita lihat itu ada 8 helai bulu pada ekor Garuda Pancasila. Nah, burung Garuda Pancasila ini mempunyai 8 helai bulu pada ekor. Nah, anak-anak ibu, inilah jumlah bulu yang terdapat pada leher burung Garuda. Setelah itu pada kedua sayap burung Garuda dan pangkal ekor burung Garuda dan bulu ekor burung Garuda. Nah, anak-anak ibu bisa perhatikan semua jumlah bulu yang ada pada burung Garuda. Nah, selanjutnya anak-anak ibu, di sini kita melihat kelima sila Pancasila tersebut. Nah, yang pertama dinyatakan simbol bintang. Nah, yang pertama itu simbol bintang. Nah, simbol bintang itu bunyinya apa, Bu Guru? Nah, simbol bintang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila yang pertama itu menunjukkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contohnya kita melakukan ibadah bersama keluarga. Nah, kita pergi beribadah bersama keluarga. Nah, itu salah satu contoh ketuhanan yang Maha Esa yang sering kita lakukan. Nah, anak-anak ibu bisa nanti mencari beberapa contoh lagi tentang ketuhanan yang Maha Esa. Yang simbolnya tadi gambar bintang. Nah, sedangkan sila yang kedua mempunyai simbol rantai. Nah, yang kedua mempunyai simbol rantai. Apakah bunyi simbol rantai tersebut? Nah, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, anak-anak ibu, bunyi rantai di sini kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contohnya membantu adik belajar membaca. Nah,
membantu adik belajar membaca. Nah, itu contoh yang sering dilakukan anak-anak ibu di rumah. Nah, mengajari adiknya belajar. Nah, siapa yang ada adiknya, mengajari adiknya belajar. Nah, itu sudah kita melaksanakan contoh dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila ketiga kita melihat simbolnya pohon beringin. Nah, sila ketiga mempunyai simbol pohon beringin. Nah, sila ketiga itu apa bunyinya, Bu Guru? Nah, sila ketiga mempunyai bunyi Persatuan Indonesia, yaitu Persatuan Indonesia. Itulah bunyi sila yang ketiga dengan lambang atau simbol pohon beringin. Nah, yang bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, contohnya kerjasama membersihkan rumah. Nah, anak-anak ibu pasti setiap hari ataupun sekali-sekali pasti membersihkan rumah. Nah, bersama orang tua, adik maupun teman-teman yang lain. Nah, di situ sudah melaksanakan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yaitu membangun kerjasama. Nah, anak-anak ibu harus bisa membangun kerjasama, baik itu bersama teman, orang tua, dan maupun sekitarnya. Nah, kita harus bisa saling bekerja sama supaya kita melaksanakan kegiatan ataupun pekerjaan yang lain. Kalau kita melaksanakannya dengan bekerja sama, pasti hasilnya akan baik dan akan memuaskan untuk kita. Nah, sedangkan yang keempat, kita lihat di sana simbol Pancasila yang keempat, yaitu kepala banteng. Nah, simbol yang keempat yaitu kepala banteng. Nah, kepala banteng mempunyai bunyi sila yang keempat. Nah, apa bunyinya, Bu Guru? Nah, bunyinya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itulah bunyi sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itulah bunyi sila keempat yang mempunyai simbol kepala banteng. Nah, contohnya musyawarah keluarga untuk memilih tempat berlibur. Nah, anak-anak ibu, contohnya libur bulan 7, kenaikan kelas. Nah, orang tua berencana liburan ke Bali atau ke Jakarta. Nah, orang tua pasti mengumpulkan anggota keluarga, nah, supaya bermusyawarah atau memberi tanggapan masing-masing kemana liburan yang cocok. Nah, kita harus bermusyawarah untuk memilih tempat berlibur. Nah, orang tua mengatakan seperti itu. Nah, nanti orang tua akan mengatakan seperti itu menggunakan musyawarah supaya siapa yang suara paling banyak memilih, contohnya ke Bali. Nah, contohnya anggota keluarga, anak-anak ibu ada 6 orang. Nah, yang memilih ke Bali ada 4 orang, sedangkan memilih yang ke Jakarta ada 2 orang. Nah, tentunya yang menang yaitu memilih ke Bali. Itulah yang dimaksud dengan musyawarah. Nah, yang kelima, anak-anak ibu, sila yang terakhir yaitu ada simbolnya padi dan kapas. Nah, yang kelima mempunyai simbol padi dan kapas. Nah, apa bunyinya, Bu Guru, yang kelima? Nah, sila yang kelima mempunyai bunyi keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contohnya, pandai membagi waktu untuk belajar dan bermain. Nah, anak-anak ibu, selanjutnya di sini ada contoh penerapan sila-sila Pancasila di rumah. Nah, anak-anak ibu bisa lihat semua. Gambar yang pertama adalah gambar apa itu? Gambar yang pertama merupakan ada keluarga yang sedang makan bersama. Nah, keluarga yang sedang makan bersama. Ada ayah, ada ibu, dan ada anak. Nah, itu merupakan sila ke-1, yaitu sila pertama, berdoa sebelum makan. Nah, anak-anak ibu juga di rumah harus berdoa sebelum makan dan sesudah makan. Nah, itu tandanya kita melaksanakan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang kedua, anak-anak ibu bisa lihat ada gambar seorang kakak mengajari adiknya belajar. Nah, di sana tadi terdapat sila kedua. Nah, sila kedua membantu adik belajar. Nah, sila kedua itu tadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, selanjutnya yaitu ada anggota keluarga yang sedang kebersihan. Nah, anggota keluarga yang sedang kebersihan, ada ibu, ada ayah, dan ada kakak, dan ada adik. Nah, mereka ada 4 orang di rumah itu sedang melakukan kebersihan. Nah, itu tadi terdapat sila ketiga, kerjasama membersihkan rumah. Nah, kerjasama membersihkan rumah, yaitu tadi sila yang ketiga itu Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia. Nah, yang selanjutnya kita lihat, nah, orang tua sedang berkumpul dengan anak-anaknya. Nah, orang tua sedang berkumpul bersama anak-anaknya. Nah, ini tadi terdapat pada sila keempat, bermusyawarah menentukan tempat liburan. Nah, seperti ini ya anak-anak ibu, ketika mengumpulkan anggota keluarga untuk melakukan musyawarah. Nah, seperti ini, mengumpulkan anggota keluarga. Nah, orang tua mengumpulkan anak-anaknya bersama ayah dan ibunya. Nah, yang terakhir ada seorang anak yang sedang belajar. Nah, seorang anak yang sedang belajar itu tadi terdapat pada sila kelima, yaitu pandai dalam membagi waktu, misalnya waktu untuk belajar dan bermain, yaitu terdapat tadi sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak ibu juga harus pintar membagi waktu untuk bermain ataupun belajar. Nah, kita harus pintar untuk membagi waktu supaya kita bisa menjadi anak yang baik dan anak yang bisa menjadi panutan orang lain. Nah, itulah anak-anak ibu sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak ibu, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang muatan PPKN. Nah, itulah materi kita pada pagi hari ini tentang muatan PPKN. Nah, anak-anak ibu harap anak-anak ibu tetap semangat untuk belajar. Nah, anak-anak ibu, nanti ibu akan kirimkan materi pembelajaran kita ke Google Classroom. Nah, nanti anak-anak ibu silahkan lihat materi kita di Google Classroom. Nah, anak-anak ibu, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa nanti. Nah, selamat pagi, salam Fransiskus.
Pace e bene dan salam sehat untuk kita semua. Dan tetap jaga kesehatan, jaga jarak, tetap memakai masker dan mencuci tangan dengan baik. Nah, sampai jumpa anak-anak ibu. Dadah.